Berbicara, kita lanjutkan lagi Diktat Tai Chi sebagai Way of Life yang ditulis oleh Dr. Budi Munawar Rahman, pimpinan kursus Ekoteologi dari Kementerian Agama dan juga dosen filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara dan Paramadina, Universitas Paramadina ya. Bab 17 ini judulnya adalah Tai Chi sebagai praktek embodied philosophy. Filsafat sering dipahami sebagai aktivitas berpikir yang abstrak, diskusi konseptual yang berlangsung di ruang kuliah atau dalam buku-buku tebal. Kita membayangkan filsuf duduk di meja, menulis dan merenung jauh dari dunia tubuh dan gerak. Namun, sejarah menunjukkan bahwa filsafat pada awalnya bukan sekedar teori, melainkan cara hidup. Pierre Hadot menegaskan bahwa dalam tradisi Yunani kuno, filsafat adalah latihan spiritual, praktek yang membentuk seluruh keberadaan manusia. Dalam kerangka ini, Tai Chi dapat dipahami sebagai bentuk filsafat yang diwujudkan dalam tubuh, sebuah embodied philosophy. Embodied philosophy berarti bahwa pemahaman tidak hanya terjadi di kepala, tapi juga dalam otot, napas, dan postur. Merleau-Ponty menyatakan bahwa tubuh adalah subjek yang mengetahui, bukan sekedar objek yang diamati. Kesadaran tidak berdiri terpisah dari daging. Ia tumbuh dari pengalaman tubuh yang hidup. Tai Chi menghidupkan prinsip ini. Ketika seseorang mempelajari gerakan Tai Chi, ia tidak hanya memahami konsep keseimbangan secara intelektual, tapi merasakannya secara langsung. Namun keseimbangan misalnya sering dibicarakan dalam etika sebagai jalan tengah antara dua ekstrem. Aristoteles menyebut kebajikan sebagai titik tengah yang bijaksana di antara dua kecenderungan yang berlebihan. Namun, memahami konsep ini dalam teori tidak otomatis membuat seseorang seimbang dalam tindakan. Tai Chi mengajarkan keseimbangan melalui praktek konkret. Ketika berat badan berpindah, tubuh belajar menyesuaikan diri. Ketika keseimbangan hilang, tubuh memberi umpan balik langsung. Filosofi menjadi pengalaman. Lao Tzu dalam Tao Te Ching berbicara tentang keselarasan dengan Tao, jalan alam yang tidak terkatakan. Prinsip ini sering terdengar abstrak. Apa artinya selaras dengan Tao dalam kehidupan sehari-hari? Dalam Tai Chi, keselarasan itu diterjemahkan menjadi gerakan yang tidak dipaksakan, napas yang alami, dan perhatian yang lembut. Tubuh menjadi medium untuk memahami Tao tanpa perlu definisi verbal. William James pernah menulis dari bahwa pengalaman langsung lebih mendasar daripada teori tentang pengalaman. Embodied philosophy dalam Tai Chi menempatkan pengalaman di pusat daripada berdebat tentang hakikat ketenangan. Kita melatih tubuh untuk tenang daripada menganalisa tentang non-resistensi. Kita mempraktekannya dalam latihan pasangan ya. Pemahaman lahir dari partisipasi ya. Namun, embodied philosophy bukan berarti anti-intelektual. Ia tidak menolak refleksi, tetapi mengintegrasikannya dengan pengalaman. Martin Heidegger mengkritik kecenderungan filsafat Barat yang terlalu menekankan abstraksi dan melupakan keberadaan konkret manusia.
Tai Chi menawarkan koreksi terhadap kecenderungan ini. Ya, mengingatkan bahwa kita selalu berada dalam dunia, dalam tubuh, dalam ruang dan waktu. Dalam praktek Tai Chi, setiap gerakan mengandung prinsip filosofis. Prinsip yin dan yang misalnya bukan hanya simbol kosmologis, tetapi pengalaman langsung tentang polaritas dalam tubuh. Ketika satu kaki menopang, yang lain menjadi ringan. Ketika tangan membuka, tangan lain menutup. Dialektika ini dirasakan bukan sekedar dipahami. Friedrich Nietzsche berbicara tentang pentingnya menjadikan hidup sebagai karya seni. Ia mendorong manusia untuk tidak menciptakan dirinya melalui tindakan yang sadar. Tai Chi dapat dipahami sebagai seni hidup yang literal, ya. Jadi ia mendorong manusia untuk menciptakan dirinya melalui tindakan yang sadar. Tai Chi dapat dipahami sebagai seni hidup yang literal. Tubuh menjadi kanvas, gerakan menjadi ekspresi. Namun berbeda dari seni yang mencari pengakuan, Tai Chi adalah seni yang sunyi, ditujukan untuk pembentukan diri. Embodied philosophy juga menyentuh dimensi etis. Ketika seseorang terbiasa bergerak dengan perhatian dan keseimbangan, sikap ini mempengaruhi cara ia berbicara dan bertindak. Epictetus menekankan bahwa filsafat sejati terlihat dalam tindakan sehari-hari, bukan dalam kata-kata. Tai Chi membentuk tindakan melalui latihan tubuh. Dalam konteks modern, kita sering mengalami fragmentasi antara pikiran dan tubuh. Pekerjaan intelektual dilakukan dalam posisi duduk yang statis, sementara tubuh menjadi sekedar alat yang menopang kepala. Embodied philosophy mengajak kita untuk memulihkan kesatuan ini. Antonio Damasio menunjukkan bahwa kesadaran mesti berakar pada interaksi tubuh dan otak. Dengan melatih tubuh secara sadar, kita mempengaruhi struktur pikiran. Namun, embodied philosophy tidak selalu nyaman. Tubuh menyimpan ketegangan, trauma, dan kebiasaan yang tidak disadari. Ketika kita bergerak perlahan, sensasi yang biasanya tersembunyi muncul. Carl Jung berbicara tentang pentingnya menghadapi bayangan diri. Dalam Tai Chi, bayangan ini bisa berupa rasa tidak sabar, frustrasi, atau ketakutan yang muncul saat keseimbangan terganggu. Filsafat menjadi konfrontasi dengan dirinya sendiri. Tai Chi sebagai embodied filosofi juga menantang dualisme antara teori dan praktek. Dalam banyak sistem pendidikan, pengetahuan dipisahkan dari pengalaman. Namun dalam Tai Chi, pengalaman adalah pengalaman. Kita mengetahui melalui tubuh. Merleau-Ponty menyebut ini sebagai pengetahuan pra-reflektif yang hadir sebelum bahasa. Pengetahuan ini tidak kalah dari pengetahuan konseptual. Namun, kita juga harus kritis terhadap romantisasi pengalaman tubuh. Tidak semua pengalaman tubuh otomatis bermakna. Tanpa refleksi, latihan bisa menjadi rutinitas mekanis. Embodied philosophy membutuhkan kesadaran dan refleksi yang berkelanjutan. Pierre Hadot menekankan bahwa latihan spiritual dalam filsafat kuno selalu disertai refleksi diri. Demikian pula Tai Chi memerlukan perhatian yang sadar agar tidak menjadi sekedar kebiasaan fisik. Dalam masyarakat modern yang terobsesi pada hasil, embodied philosophy mengajarkan nilai proses.
Gerakan Tai Chi tidak dinilai dalam kecepatan atau kekuatan, tetapi dari kualitas kehadiran. Ia adalah kritik terhadap budaya performatif. Hannah Arendt membedakan antara aktivitas yang sekadar menghasilkan dan tindakan yang memiliki makna intrinsik. Tai Chi berada di ranah tindakan yang bermakna, bukan sekedar produksi. Embodied filosofi juga memiliki implikasi sosial. Ketika individu belajar mengintegrasikan tubuh dan pikiran, ia membawa integrasi itu ke dalam relasi. Martin Buber menekankan pentingnya perjumpaan otentik antara manusia. Tubuh yang hadir dan sadar memfasilitasi perjumpaan tersebut. Akhirnya, Tai Chi sebagai embodied philosophy mengingatkan bahwa filsafat bukan hanya milik buku, tapi milik gerak. Setiap langkah yang sadar adalah refleksi atas kehidupan. Setiap napas yang teratur adalah mediasi antara pikiran dan tubuh. Lao Tzu menulis, sang bijak tidak banyak bicara, tapi ia hidup dalam keselarasan. Tai Chi menghidupkan keselarasan itu dalam bentuk konkret. Akhirnya, Tai Chi bukan hanya latihan fisik atau meditasi, tetapi filsafat yang diwujudkan. Ia mengintegrasikan teori dan praktek, pikiran dan tubuh, refleksi dan tindakan. Dalam gerakan yang lembut dan penuh perhatian, kita belajar bahwa kebijaksanaan tidak hanya dipikirkan tetapi dijalani. Dan mungkin di sanalah filsafat menemukan bentuknya yang paling utuh. Bukan dalam kata-kata yang rumit, tapi dalam tubuh yang sadar, ya. Nah, sebelum menyampaikan daftar pustaka, saya mau memberikan contoh, ya. Dalam gerakan itu ada yang diberi narasi. Setiap bangun pagi, saya selalu tersenyum. Di depan saya ada 24 jam yang sama sekali baru. Saya berjanji akan mengisi setiap momen dengan sepenuh hati. Dan saya melihat semua makhluk hidup dengan mata welas asih. Sehingga hidup saya bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, ini salah satu narasi yang kita bawakan ketika melakukan gerakan di dalam Tai Chi, ya, atau di 4 samudra dan 5 benua, semua orang bersaudara. Ya, inilah daftar pustaka. Kalau Anda mau catat, ya, saya putar pelan. Dan ini sebentar lagi setelah buku ini, diktat ini mencapai bab 30 atau 31 dengan pembukaan, maka kita akan terbitkan dalam e-book sehingga Anda bisa memiliki apa, bacaan itu, ya, atau buku tersebut, ya. Oke, kita akhirin di sini dulu, ya, dan sampai jumpa lagi.